kita mengucap syukur, saudara-saudara, karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pada hari ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam bagian firman Tuhan, yaitu hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-26. Matius 26. Saya mengucap syukur untuk semua saudara-saudara yang baik yang hadir secara onsite maupun saudara-saudara yang mengikuti secara online. Puji Tuhan. Matius 26 kita akan melihat mulai dari ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Matius 26 mulai dari ayat 36. Firman Tuhan saya akan bacakan, saudara-saudara bisa ikuti. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Terakhir, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai di sini dulu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingin kita alami hidup dalam kemenangan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kata hidup dalam kemenangan, kita harus mengerti bahwa ini bukan mengalami kemenangan, tapi hidup di dalam kemenangan. Mengalami kemenangan artinya ada menang, ada kalah. Tapi hidup dalam kemenangan artinya terus-menerus menang. Terus-menerus menang. Selalu menang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah itu kehendak Allah? Ya, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah anugerah berkat untuk setiap anak-anak Bapa. Telah diberikan anugerah untuk selalu hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu bahwa bagian ini, waktu kita amin, waktu kita berkata, "Ya," tapi dalam pikiran kita tadi pagi baru kalah. Semalam baru saja lemah. Dan keadaan kami seperti ini, Pastor. Kalau pastor bilang hidup dalam kemenangan, artinya
selalu dalam kemenangan. Apakah mungkin, puji Tuhan saudara-saudara, di dalam Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, tapi saudara-saudara, ada dasarnya. Saya tidak mengatakan ini hanya dari pengalaman saya. Karena pengalaman saya juga, saya pernah mengalami kekalahan. Tapi saya sampaikan apa yang menjadi rencana Bapa. Mari kita buka. 2 Korintus 2 ayat 14. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara pernah baca, saudara-saudara tahu, dan hari ini saya berdoa kita alami semuanya. Mari kita baca, yang ini bersuara, saudara yang di rumah, saudara dimanapun engkau berada, mari kita baca dengan bersuara ayat 14 ini. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Saudara-saudara, ayat ini katakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi bukan hanya mengalami kemenangan, tapi jalannya kemenangan. Jadi setiap kali jalan di sana, setiap langkah selalu menang. Setiap langkah selalu menang. Selalu. Tidak kadang-kadang. Tidak sebagian kecil. Tidak juga sebagian besar. Tuhan berkata, ayat ini katakan, syukur kepada Allah yang di dalam Kristus. Kalau saudara masih ingat apa yang saya sampaikan dalam khotbah saya terakhir, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin bawa setiap kita untuk berjalan setiap langkah dalam jalan kemenangannya. Haleluya. Dan ayat ini katakan selalu. Berapa banyak selalu, saudara-saudara? Kalau ada 7 hari dalam 1 minggu, selalu itu berapa hari? 5 hari? 6 hari? Atau 7 hari? Kalau ada 24 jam dalam 1 hari, berapa jam selalu itu? Haleluya. Puji Tuhan, ayat ini tidak katakan saya yang berusaha untuk menang. Ayat ini katakan Dia akan membawa saya di jalan kemenangannya. Dia yang membawa saya. Dia yang membawa saya. Syukur kepada Allah yang di dalam Kristus, yang membawa saya di jalan kemenangannya. Saudara-saudara, kalau engkau percaya, angkat tangannya bersama saya. 1 tangan, 2 tangan juga boleh, saudara-saudara. Katakan, saya dibawa di dalam jalan kemenangan Kristus selama-lamanya, selalu, setiap hari, setiap saat. Kalau engkau percaya, katakan haleluya. Bukan saya yang berusaha, Kristus yang membawa saya di jalan kemenangannya. Oh haleluya, saudara-saudara. Hidup dalam kemenangan itu luar biasa. Nah, kita akan lihat sedikit. Kemenangan dalam Kristus itu seperti apa? Kalau kita berbicara kemenangan, kemenangannya itu seperti apa? Kemenangan yang pertama, kemenangan Kristus itu seperti apa? Kemenangan yang dimaksud di sini bagaimana? Nah, saudara-saudara, kemenangan yang dalam Kristus adalah kemenangan dalam roh. Kemenangan dalam Kristus adalah kemenangan dalam roh. Kemenangan dalam Kristus
adalah kemenangan dalam roh. Ini tidak berbicara bahwa kalau saya di jalan, ada orang yang salib, saya salib balik. Itu bukan kemenangan dalam roh. Kalau ada yang pukul dengan tangan kanan, saya pukul tangan kanan plus kaki kiri. Itu bukan kemenangan dalam roh. Kemenangan dalam roh itu artinya tidak menggunakan kekuatan fisik. Puji Tuhan. Kemenangan dalam Kristus artinya tidak memakai kekuatan, tidak memakai kepintaran, tidak memakai pengalaman diri sendiri, tidak memakai atau bahkan tidak menggunakan pembelaan dari manusia. Puji Tuhan. Kemenangan dalam Kristus itu tidak mengintervensi pekerjaan Tuhan. Kemenangan dalam Kristus adalah berasal dari mujizat. Kemenangan dalam Kristus adalah menerima terobosan dari Allah Bapa. Nah, saudara, Yeremia, saudara pernah dengar ayatnya, dan bagian ini berkali-kali dikhotbahkan hambanya, gembala pendiri, yaitu Apostle Daniel dalam Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita membela diri dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan manusia, maka kita tidak akan pernah mengalami kemenangan yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan seperti yang hamba-hambanya yang tadi kita baca di 2 Korintus 2. Dia alami, saudara, kemenangan. Secara fisik, dia juga katakan, saya 3 kali karam kapal, saya berkali-kali dicambuk, saya seringkali dalam bahaya, dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, dia katakan, saya alami syukur kepada Allah yang dalam Kristus. Pada waktu kami hampir tenggelam, ada intervensi Tuhan turun. Kami dibawa masuk sampai ke seberang. Pada waktu tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan. Pada waktu saya mau ditangkap, firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul Paulus diangkat di dalam keranjang, naik menyeberangi pintu, menyeberangi tembok, diturunkan malam-malam, keluar tembok, dan dia lepas dari tangkapan. Dan dia juga alami bahwa dia pada waktu dipukul dan dikira sudah mati, diseret sampai di luar kota. Lalu roh kehidupan masuk kembali ke dalam dirinya, dia bangkit kembali. Syukur kepada Allah, dia bilang. Karena di dalam Kristus, aku dibawa selalu di dalam jalan kemenangannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak minta intervensi manusia atau kekuatannya, tapi dia percaya pada intervensi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, dalam Matius 26 yang kita baca, dia berkata, ya Bapa, jika cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, aku berkata, atau aku katakan, Tuhan Yesus katakan, jadilah kehendakmu. Nah, saudara-saudara, kemenangan dalam Kristus adalah pada waktu digoda untuk jatuh kepada keinginan daging, kepada kekuatan diri sendiri, kepada kesombongan, kepada membela diri. Dia tidak menyerah. Dia tetap percaya dan menyerahkan kepada Allah Bapa. Saya ulangi, kemenangan dalam Kristus adalah pada waktu digoda, pada waktu ditarik untuk membela diri, pada waktu didorong kedagingannya untuk melawan, tetap menyerahkan kepada Bapa. Saudara-saudara,
Mari kita lihat Matius 26 tadi. Saudara, saya ajak lihat bersama saya ayat 51. Jadi ayat 50 Tuhan Yesus dipegang untuk ditangkap. Ayat 51 katakan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkan itu memotong, menyabet, memotong kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Jadi hamba imam besar ini rupanya punya training dalam ketentaraan, jadi sempat menghindar. Kalau tidak, bukan telinga saudara, leher. Jadi waktu disabet yang kena telinga, karena dia sempat menghindar. Nah tapi ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Artinya barang siapa memakai kekerasan, hidupnya akan berakhir dengan kekerasan juga. Saudara bisa lihat semua orang yang dalam kekerasan, akhir hidupnya juga dalam kekerasan. Saudara pernah dengar berita preman mati bagaimana? Alami juga kekerasan. Nah, tapi Tuhan ajar kita, ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia disebut 12 pasukan malaikat. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, ditulis pasukannya ukurannya berapa. Sebab ketentaraan Romawi itu ada pasukan 100, ada pasukan 1000. Nah ini adalah legion. Legion itu artinya, kalau sekarang kita di Indonesia ini disebut satu wilayah atau daerah militer. Nah, berapa banyak pada waktu itu bagi mereka? Bagi mereka satu daerah, misalnya Galilea, satu daerah itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 pasukan. Nah ini berapa saudara-saudara? 12. Berarti berapa kira-kira? Sedikitnya adalah 60.000. Dan ini bukanlah manusia, malaikat saudara. Maksud saya apa? Satu malaikat pernah membunuh mati 185.000 orang dalam satu malam. Satu malaikat. Ini berapa banyak? 60.000. Dia bilang, kalau aku mau minta pembelaan, sekarang juga, nggak perlu kamu, 12 orang murid tidak perlu. 12 legion yang akan datang untuk memberikan pembelaan kepadaku. Tetapi dia tidak membela diri. Dia menyerahkan pembelaan kepada Bapaknya. Ayat yang 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak minta pembelaan. Tuhan Yesus minta pembelaan dari Bapaknya. Dalam arti dia tidak berharap ada intervensi sebelum rencana Bapa terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Kemenangan dalam Kristus artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan punya iman bahwa kehendak Bapa itu yang terbaik. Saya ulangi, kemenangan dalam Kristus artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan percaya sepenuhnya, punya iman sepenuhnya bahwa kehendak Bapa itu yang terbaik.
bahwa kehendak Dia itu yang terbaik untuk saya. Itulah kemenangan dalam Kristus. Kemenangan dalam Kristus artinya hidup dalam firman. Kalau Bapa berkata, sudah tiba waktunya untuk anak manusia diserahkan dan kemudian akan disalibkan, maka dia hidup dalam firman. Dia tidak keluar dari firman. Kalau sudah waktunya, saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, apakah dia mampu? Mampu. Apakah dia bisa? Kita baru baca, dia bisa. Tapi dia menyerahkan dan tetap hidup di jalan, yaitu firman. Semua katakan firman. Katakan firman. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tahu, itu sebabnya dia tutup di ayat 54 tadi, dalam Matius 26, dia katakan, aku tahu firman itu. Bahkan dari Matius 16, dia sudah mengatakan, dengar ya, anak manusia sebentar lagi akan diserahkan. Anak manusia sebentar lagi akan menderita di tangan orang-orang yang tidak percaya. Dan kemudian akan disalibkan, akan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Petrus waktu itu bilang, oh Tuhan, sekiranya hal itu dijauhkan daripadamu. So, ingat peristiwa itu di Matius 16. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak jalan di apa kata orang. Tuhan Yesus tidak jalan di apa nasihat manusia. Tuhan Yesus jalan di mana? Firman. Semua katakan firman. Tuhan Yesus ikut apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia jalan di dalam firman. Kalau saudara mau alami hidup dalam kemenangan, saudara harus jalan dalam firman. Jangan dengar apa kata manusia, sekalipun itu baik. Bahkan pastor, itu nasihatnya benar kan? Sekiranya hal itu dijauhkan daripadamu, engkau kan orang percaya, engkau anak Tuhan, engkau kekasih Tuhan. Benar saudara. Lebih lagi, firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah putra tunggal Allah Bapa yang dikasihi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi dia berjalan bukan dari apa kata orang. Dia berjalan dalam apa kata firman. Kemenangan dalam Kristus adalah hidup dalam jalan dan kebenaran dan hidup. Yaitu firman Allah yang hidup, Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saudara percaya Allah Bapa berkuasa sepenuhnya. Dan jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan ragu sedikit pun. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani inilah pergumulannya. Apakah ya atau tidak? Apakah ini kehendakmu ya Bapa? Karena tidak mungkin kehendakmu adalah, tapi ini adalah Tuhan Yesus, saudara. Saudara tidak perlu lagi tanggung seperti Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya. Nah, tapi bagi Tuhan Yesus hari itu, dia dalam pergumulan. Apakah mungkin kehendak Allah bahwa anak manusia terpisah dari Bapa dan masuk harus mengalami segala macam penderitaan? Saudara masih ikut pemuritan, saudara akan dengar kematian pertama, kematian jasmani, dan kematian kedua. Apakah mungkin anak manusia mengalami semua itu? Ya, di dalam jalan kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemenangan dalam Kristus. Syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami. Dan hari ini membawa saudara juga. Membawa saudara juga. Membawa engkau juga.
di dalam jalan kemenangan Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, kita berbicara hasil sekarang. Hasilnya apa? Kalau berjalan dalam kemenangan itu hasilnya apa? Kalau kita hidup dalam jalan kemenangan Kristus, hasilnya bagaimana? Saudara-saudara, 3 hal yang Tuhan Yesus alami, yang Dia ingin kita alami. Tentu ada banyak yang lain, sebab dari poin 2 ke 3 ada begitu banyak sebenarnya, lebih ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi hari ini 3 bagian ini yang Tuhan ingin kita alami. Yang pertama, dalam jalan kemenangan Kristus, dosa, maut, dan kuasa kegelapan tidak berkuasa. Dosa, maut, dan kuasa kegelapan dikalahkan. Di dalam jalan kemenangan Kristus, dosa, maut, dan kuasa kegelapan tidak berkuasa. Oh, haleluya. Tidak berkuasa, saudara-saudara. Waktu dia di hadapan Pilatus, dia berkata, Pilatus bilang, kamu tidak tahu, aku berkuasa menghidupkan, aku berkuasa juga menghukum. Artinya melepaskan dari hukuman mati. Tuhan Yesus bilang, tidak, kamu tidak berkuasa atas hidupmu sendiri. Engkau saja tidak bisa menahan hidupmu. Tapi di dalam Kristus, haleluya, di jalan kemenangan Kristus, hasilnya adalah apa? Dosa, maut, dan kuasa kegelapan tidak berkuasa. Mari kita baca ayat kemenangan itu. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan waktu kita baca, saudara-saudara, kita baca bersuara, saudara baca dengan kuat, jangan kecil, jangan ragu-ragu, baca dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Saudara, kalau saudara baca kemenangan, jangan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Saudara nggak pernah lihat orang menang tuh menang. Bagaimana pertandingannya? Menang. Saudara lihat orang menang bagaimana? Menang! Haleluya. Mari kita baca ayat 37 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, kemenangan. Bukan kemenanganmu, saudara. Kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Bagianmu adalah berjalan di jalan kemenangannya. Dia yang memberikan kemenangan. Bukan Tuhan Yesus yang mau bangkit dari maut. Roma 8 ayat 11 katakan, Bapa menyuruh Roh Kudus turun ke dalam lembah kematian dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kekuatan kita ada di dalam Dia, bukan di dalam diri kita. Kemenangan kita ada di dalam Yesus, ada di dalam Roh, ada di dalam kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan diri kita. Dengan diri kami tidak dapat, kami tidak sanggup. Kesanggupan kami ialah pekerjaan Allah.
Dialah yang membuat kami mampu untuk menjadi pelayan-pelayan dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, itu dari 2 Korintus 3. Jadi sekali lagi yang pertama, dosa, maut, dan kuasa kegelapan tidak dapat menahan, tidak berkuasa atas orang-orang yang ada di jalan kemenangan Kristus. Tidak bisa. Kita punya pengharapan besar untuk setiap orang. Detik saudara menghembuskan nafas, maut tidak berkuasa. Detik saudara menghembuskan nafas terakhir, maka tarikan berikutnya berada bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus. Maut tidak berkuasa, saudara-saudara. Tubuh saudara tidak tertahan. Ini memang akan ditinggalkan karena ini telah dilahirkan di dalam dosa. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus mengalami 2 kelahiran. Kelahiran pertama yaitu kelahiran secara jasmani, tapi kita harus mengalami kelahiran kedua, yaitu kelahiran baru dalam roh. Tuhan Yesus menjelaskan ini panjang di dalam Yohanes pasal 3. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa. Yang kedua, apa hasilnya? Bagaimana hasilnya kalau kita berjalan dalam kemenangan Kristus? Adalah hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Wahyu 2 ayat 7. Di Wahyu 2 ayat 7, saudara-saudara, dalam bagian ini dikatakan barang siapa menang. Haleluya. Barang siapa menang. Saudara, ditentukan untuk apa? Menang. Nah, barang siapa menang dikatakan, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara-saudara, jadi pada waktu itu peristiwa di dalam taman Firdaus, Taman Eden, kalau perjanjian lama disebut Taman Eden, perjanjian baru disebut Taman Firdaus. Di dalam tamannya Tuhan, pada waktu itu Tuhan berkata kepada manusia pertama, jangan kamu makan buah yang ini, kamu harus makan buah yang ini, yaitu buah dari pohon kehidupan. Nah, tapi saudara, mereka melanggar firman Tuhan, mereka tidak hidup di jalan kemenangan. Apa itu jalan kemenangan? Firman. Mereka tidak hidup dalam jalan kemenangan Kristus. Mereka hidup di pengertian sendiri, apa kata orang, termasuk apa kata iblis, bisik-bisik, kamu nggak apa-apa, kamu makan. Nggak apa-apa, kamu coba-coba sedikit. Tidak apa-apa, kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu. Dan lain-lain, saudara. Tipu daya iblis. Nah, mereka hidup di jalan yang itu. Akhirnya mereka tidak bisa makan apa? Dari pohon kehidupan. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan memagari jalan masuk ke dalam tamannya Allah tersebut dengan 2 malaikat, atau lebih tepatnya dengan 2 kerub dengan pedang yang menyambar-nyambar, dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menembus untuk mengambil dan makan dari pohon kehidupan. Tetapi kalau saudara menang, saudara punya akses, saudara punya hak, saudara dapat makan dari pohon kehidupan dari Taman Firdaus Allah. Haleluya. Oh ya, saudara punya akses. Saudara punya hak untuk masuk. Kenapa? Karena saudara jalan di jalan kemenangan Allah. Saudara ikut apa yang Bapa sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara,
Yang ketiga, bukan hanya saudara alami hidup yang kekal. Nah, ini yang saya maksud bahwa dari 2 ke 3 sebenarnya ada banyak. Tapi yang ketiga adalah memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Bukan hanya alami hidup yang kekal. Nah, banyak orang bahkan agama atau kepercayaan atau ajaran-ajaran lain berkata, oh kalau kamu nanti alami sorga, kamu alami hidup enak, kamu alami rumah besar, kamu alami kekayaan berlimpah-limpah. Semua saudara itu adalah tambahan. Itu fasilitas. Puji Tuhan. Itu sudah fasilitasnya sorga. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam ruangan ini, saudara tidak disuruh bayar AC kan? Kenapa? Ini sudah fasilitas. Kalau misalnya saudara bayar tiket naik pesawat, lalu dikasih makan, ini sudah fasilitas saudara. Saudara nggak bilang, mewah makanannya. Wah, ini sudah fasilitas saudara. Semua yang luar biasa dari sorga itu fasilitas. Tapi yang Tuhan mau adalah memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Bagi mereka yang menang. Wahyu 3 ayat 21. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Wahyu 3 ayat 21. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wah, haleluya. Haleluya. Kalau saudara menang, saudara bukan hanya menikmati, saudara ikut memerintah. Pastor, apakah menikmati? Waduh, itu sudah fasilitas kalau menang. Kenapa? Karena kita ditetapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Tapi ada syaratnya. Barang siapa menang. Dan yang berkata, kalau saudara punya Alkitab seperti saya, Alkitab saya ditulis dengan tulisan merah. Ini adalah Tuhan Yesus yang berbicara langsung kepada Rasul Yohanes. Jadi Wahyu 1, Wahyu 2 sampai 3, sebagian besar terutama Wahyu 2 dan 3 seluruhnya adalah Tuhan Yesus yang berbicara kepada Rasul Yohanes, dan dia berkata, tuliskan kepada malaikat jemaat. Yang pertama di Efesus, yang tadi kita baca, lalu yang terakhir ini kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan yang 5 yang lain? Ya, saudara-saudara, ada banyak berkat di dalam jalan kemenangan. Ada begitu banyak yang ditulis. Setiap kemenangan ada berkatnya. Setiap kemenangan ada berkatnya. Dan kalau kita terus-menerus berjalan dalam kemenangan, saudara sampai di sana mereka bilang, wah, luar biasa, ini mahkotanya banyak sekali. Apa yang diberikan Bapa kepada dia banyak sekali. Iya, karena berjalan di jalan kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Itu hasil saudara-saudara. Nah, yang terakhir, kita akan sampai di bagian terakhir, bagaimana caranya. Kita sudah berbicara apa itu jalan kemenangan, kita sudah berbicara hasilnya, tapi bagian yang paling penting adalah bagaimana caranya. Berjalan dalam jalan kemenangan Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan kembali ke Matius 26, ayat 41 ini. Matius 26 ayat 41. Saya ajak kita membaca ayat ini dari ayat 40 sampai 41 sekarang bersama-sama. 1, 2, 3.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging." Ya, saudara-saudara, sekarang Tuhan kasih tahu caranya untuk terus-menerus berjalan dalam jalan kemenangan. Untuk terus-menerus berjalan dalam firman. Yang pertama, Tuhan mau kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita baca ayat ini, dikatakan ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Saudara-saudara, kalau waktu engkau bangun pagi atau waktu engkau mau tidur, lalu Tuhan berkata, "Nak, tunggu dulu. Berdoa bersama aku." Itu adalah momen yang paling mahal. Itu adalah waktu yang paling berharga. Kenapa, saudara-saudara, ada ribuan orang bersama Tuhan Yesus dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Ada 70 orang murid bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ada berapa? 12 orang yang selalu menyertai Tuhan Yesus. Tapi hanya ada Petrus, 2 anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus yang spesial. Untuk bagian yang intim ditarik sama Tuhan. Kalau engkau ditarik Tuhan, berikan waktumu. Kalau engkau diajak Tuhan, jangan bilang, "Tuhan, ngantuk. Tuhan, tengah malam, Tuhan." Waktu-waktu yang terbaik adalah pada waktu Tuhan berkata, "Nak, maukah engkau?" Mungkin saudara beda-beda setiap orang, tapi pengalaman saya selain berdoa, baca Alkitab, merenungkan, juga worship. Praise. Kadang-kadang sudah mau tidur, atau ya seringkali sudah mau tidur, ada lagu. Nah, saudara-saudara, oh, bagus sekali lagu ini. Sambil tidur saya pasang. Bukan, saudara. Itu waktunya untuk Tuhan berkata, "Nak, berjaga-jaga dengan aku. Sedikit lagi." Siapa mau jalan di jalan kemenangan Kristus? Karena barang siapa menang, dia akan menerima, oh haleluya, memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kalau engkau juga menang, engkau akan alami, tentu yang pertama adalah hidup yang kekal. Kalau engkau menang, engkau akan alami mengalahkan dosa, maut, kuasa kegelapan. Tapi saudara-saudara, yang luar biasa adalah Tuhan bawa 3 orang untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Lalu Tuhan sharing sama mereka. Tuhan cerita isi hatinya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Yesus bilang, "Oke, tunggu di sini ya. Kita sama-sama nih." Tuhan Yesus tengok ke belakang, sudah tidur semuanya. Saudara. Kenapa? Dikatakan, lihat ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tidak sedang menyembah, tidak sedang merenungkan firman, tidak sedang memuji Tuhan, sedang tidur. Saudara-saudara, itu sebabnya mereka kalah. Padahal bersama Tuhan Yesus, tapi kok bisa kalah? Karena tidur. Pastor, saya alami pengurapan Tuhan hari Minggu, tapi kok hari Senin kalah? Karena saudara, waktu Tuhan katakan pagi hari bersekutu dengan aku, saudara bilang, "Berat Tuhan, tadi malam nonton sampai malam." Atau yang lain-lain, acara apa saja.
Nah, saudara-saudara, berdoa dan berjaga-jaga. Setiap orang harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Setiap orang harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Petrus, Yohanes, Yakobus punya waktu spesial dengan Tuhan. Nah, saudara punya waktu spesial kapan? Saudara tahu Tuhan membawa saudara masing-masing. Ada yang dibawa malam, ada yang dibawa pagi hari. Tapi saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Berikutnya dikatakan berdoa dan berjaga-jaga. Nah, di ayat yang ke-40, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu Tuhan sambung, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saudara-saudara, mulai punya waktu atau mulai latih hidup kita untuk berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Artinya kita harus melatih hidup kita untuk tidak diam, untuk tidak bengong. Nonton sambil bengong. Atau woi, wah. Atau saudara melihat sesuatu, wih, dan menyaksikan apa, atau bertemu dengan siapa, wah. Firman Tuhan ajarkan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini berbicara dalam roh. Saya sudah bagikan ini, tetapi saya ulang sekali lagi. Berjaga-jaga dan berdoa itu haruslah terus-menerus. Berjaga-jaga dan berdoa itu haruslah tidak putus-putus. Supaya apa? Supaya kamu jangan terjebak ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan terseret ke dalam pencobaan. Sebab roh waktu kita berjaga-jaga penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau kita tidak dalam roh, artinya roh kita tidak sedang terkoneksi, terhubung dengan sorga, maka saat itu daging yang menguasai. Apa yang kita lihat, itu yang akan mendikte kita. Apa yang kita dengar, itu akan mengatur hidup kita. Apa yang kita rasa, itu yang akan menjadi keputusan kita. Tapi kalau kita terkoneksi dalam roh, saudara terkoneksi terus, firman ini Tuhan Yesus juga katakan dengan sangat-sangat simpel. Roh memang penurut. Jadi kalau saudara terus-menerus berjaga dalam roh, roh itu penurut. Menurut apa dia? Dia menurut kepada siapa? Dia menurut kepada jalan kemenangan, saudara. Dia menurut kepada firman. Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita akan selalu menuntun kita untuk jalan di jalan kemenangan Kristus. Roh Kudus tidak akan pernah menuntun kita di jalan yang lain. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara akan alami daging itu kuat. Maksudnya pastor kan tulisan dagingnya lemah. Iya, dagingnya ditarik sama iblis. Dan engkau dikuasai oleh kedagingan. Dan engkau dikuasai oleh pikiran sendiri. Dan engkau mulai dikuasai dengan segala yang lain. Tapi kalau kita berjalan dalam roh, kita berdoa, kita berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara-saudara, pastor, berarti kalau gitu saya harus berdoa terus-menerus. Saya nggak kerja, pastor. Saya nggak masak. Saya nggak nyetir mobil. Saya nggak ke meeting. Saya berdoa terus. Bukan, saudara-saudara. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah waktu roh saudara terhubung dengan Tuhan, jangan stop lagi. Jangan keluar dari sana. Jangan berhenti. Minggu terakhir saya menyampaikan firman 3 bagian. Pertama adalah mengucap syukur. Saudara bisa mulai dengan hal yang paling sederhana, mengucap syukur. Jadi waktu saudara jalan mengucap syukur. Waktu saudara bisa angkat tangan saudara mengucap syukur. Waktu saudara lakukan apa saja, ucapkan syukur. Lalu memuji Tuhan dalam hati. Bisa dengan bersuara, kalau
tidak mengganggu orang atau saudara kebetulan sendiri, bisa dengan bersuara atau di dalam hati. Terus memuji Tuhan, terus bernyanyi. Terus, ini namanya berjaga-jaga. Saudara akan alami, semakin saudara lakukan, semakin sedikit, semakin sempit kesempatan iblis untuk menyerang saudara. Semakin sulit engkau terjebak di dalam dosa. Kenapa? Karena engkau sudah berjalan di jalan kemenangan. Renungkan firman. Lalu terus-menerus berdoa dalam roh. Renungkan firman. Berdoa dalam roh. Maka engkau semakin berjalan di jalan kemenangan. Dan firman Tuhan katakan, engkau menang bukan hanya 1 hari, 2 hari, selalu di jalan kemenangan Kristus. Selalu di jalan kemenangan Kristus. 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Selalu di jalan kemenangan Kristus. Selalu di jalan kemenangan Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, saya masih ingat dan saya sampaikan ini sekali lagi sebagai bagian akhir pengalaman saya. Pertama kali belajar berjalan dalam jalan kemenangan Kristus. Masih dalam sekolah Alkitab, diutus pergi ke Filipina waktu itu, di satu daerah disebut daerah wisatanya mereka, mungkin kalau di Indonesia disebutnya Bali, di sana Pulau Sibu, di satu wilayah tempat kecil, kotanya Sibu juga, pulaunya bukan Sibu, kotanya Sibu, Sibu City, tulisannya Cebu kalau dibaca dalam bahasa Indonesia, ini bacanya Sibu. Nah, saudara-saudara, singkat cerita pada satu kali, dalam satu kesempatan kami mengunjungi satu, kalau kita di sini seperti pembuangan sampah akhir, TPA, tempat pembuangan akhir sampah di kota tersebut. Nah, rupanya ada komselnya di sana. Nah, saudara-saudara, ada komselnya, lalu bagi tugas, masih sekolah Alkitab, jadi teman saya khotbah, saya bagian doa. Saya bilang, oh hari ini gampang bagian doa. Ya, kenapa? Karena lebih susah khotbah, saudara. Bagi kita dulu. Karena belum mengerti kebenaran. Jadi, lalu disampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan tentang iman. Wah, semuanya sudah bangkit. Ibu yang punya rumah juga bangkit imannya. Dia bilang, amin. Saya percaya anak saya sembuh. Sekarang saya minta doa untuk anak saya. Oh, saya bilang, oh ya, panggil anaknya. Anaknya nggak bisa bangun, diangkat. Saudara, anaknya kurus, tinggal tulang, lemas. Terus saya tanya, ini sakit apa? Ya, ini sudah 2 hari tidak makan, tidak minum. Waduh. Saya sebut waduh, kenapa? Karena tadi habis iman, haleluya. Dalam Yesus kemenangan. Tiba-tiba iman saya drop. Jatuh ke bawah. Karena apa? Tidak berjaga-jaga. Tidak berdoa. Waktu itu belum mengerti. Dalam pikiran saya berdoa itu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini berdoa. Itu juga berdoa, saudara. Tapi yang di sini, itu harus selalu terus-menerus. Saudara duduk dan mendengar firman Tuhan ini, saudara juga harus berdoa. Saudara harus terhubung terus dengan Tuhan. Saudara harus terkoneksi terus-menerus. Nah, jadi waktu itu jatuh. Iman saya jatuh. Nah, bagaimana? Saya bilang, oke. Nyanyi lagu. Lagu apa kayak terserah. Bu, nyanyi lagu. Nah, of course, saya nggak bilang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Kepada Ibu Gembala, nyanyi lagu. Kalau nggak salah, dia nyanyi How Great Thou Art, atau semacam itu. Ya, nyanyi terus, ulang-ulang. Kenapa? Karena saya mulai berdoa, saudara. Nah, berdoa berjaga. Di sini waktunya berdoa. Sebab waktu kita mulai berdoa, maka kita mulai terhubung dengan Tuhan. Nah, pada waktu saya mulai berdoa,
Tuhan ingatkan rema tadi pagi. Harus punya waktu setiap orang bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan rema tadi pagi. Saya bilang, yes. Rema saya adalah syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya bilang, haleluya. Hari ini pun ada kemenangan. Hari ini pun ada kebangkitan. Hari ini ada mujizat. Kenapa? Selalu membawa kami di jalan kemenangan Kristus. Dengan perantaran kami, Ia menyebar bau harum pengenalan Allah di mana-mana. Jadi singkat cerita, saudara-saudara, waktu saya sudah dapat rema, ingat lagi rema tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau saudara terima rema, iman saudara yang tadinya jatuh di bawah naik, penuh, full. Saudara bilang, oke, haleluya. Mari kita berdoa. Saudara tidak sabar menanti waktunya untuk kapan kita berdoa. Tapi kalau saudara tidak ada rema, saudara bilang, telepon pastor dulu supaya didoakan. Atau kita ajak semua rame-rame berdoa, supaya apa? Supaya iman rame-rame, saudara. Padahal yang situ juga berharap iman temannya, yang sebelah sana juga berharap iman temannya, sama-sama ini berharap iman masing-masing. Saudara, saya sampaikan ini pengalaman-pengalaman yang terjadi. Tapi kalau saudara punya rema, saudara tahu, all things are possible. Nah, hari itu rema saya adalah syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu. Saya bilang, haleluya, hari ini pun ada mujizat. Singkat cerita, saya berdoa, selesai pastor apa yang terjadi, ya anaknya tetap lemas, saudara. Tapi kita sudah harus pulang, karena masih ada acara lain, kita pulang. Malam hari itu, besok harinya, malamnya, ibu yang anaknya sakit itu datang. Lalu, kebetulan saya khotbah di depan, saya lihat di depan pintu dia masuk. Terus bertemu dengan ibu gembala yang bersama saya, lalu mereka berdua menangis. Saya langsung menghadap ke samping, saudara. Karena goyah, terganggu. Jangan-jangan sudah meninggal ini. Tapi saudara, firman di jalan kemenangan. Ibu itu singkat cerita kemudian setelah selesai ibadah doa malam itu, dia datang ke depan, dia salaman, dia bilang, dia dalam bahasa Bisayas, bahasa di wilayah itu, dia menceritakan, diterjemahkan oleh ibu gembala, dia bilang, pastor, sore itu anaknya minum air, makan, dan langsung sehat. Bangkit berdiri. Sakitnya apa? Saya juga tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena memang tidak dibawa ke dokter. Ini bukan kalangan menengah bawah, ini kalangan bawah banget. Saudara mengerti maksud saya? Di lokasi TPA, tempat pembuangan akhir, mereka tinggal di sana. Jadi saudara-saudara, di jalan kemenangan Kristus, dalam roh engkau akan selalu menang. Mari berdiri. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will
Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau menentukan kami semua untuk berjalan di jalan kemenangan-Mu. Hari ini dan untuk seterusnya, setiap kami mengalami hidup dalam kemenangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.